Ya, Assalamualaikum. Untuk ANAVA atau analisis varian ini kita punya dua jenis hipotesa ya. Yang pertama yaitu hipotesa main effect dan hipotesa simple effect. Nah, pada kasus hipotesis main effect di sini kita hanya menyelidiki apakah ada pengaruh dari variabel treatment terhadap variabel terikatnya ya atau kriterianya. Ada pengaruh atau enggak. Jadi di sini untuk hipotesis main effect ini cuma ada satu ya, satu, tapi tetap nanti H0, H1 ya. Jadi H0-nya adalah tidak ada pengaruh treatment terhadap variabel terikat. Sedangkan hipotesis H1-nya atau alternatifnya itu adalah ada pengaruh variabel treatment terhadap variabel terikat ya. Cuman itu aja. Nah, berbeda dengan hipotesis simple effect. Hipotesis simple effect ini adalah tergantung dari banyaknya kelompok data. Kemudian hipotesis simple effect ini kita lakukan jika pada main effect itu kesimpulannya adalah ada pengaruh variabel treatment. Tapi kalau kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh treatment terhadap variabel terikat, maka kita tidak perlu melakukan hipotesis simple effect. Nah, simple effect tadi sudah dikatakan adalah tergantung banyaknya kelompok data. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi pada simple effect di sini adalah kita membandingkan tiap dua kelompok data. Ya, jadi dalam simple effect kita akan membandingkan tiap dua kelompok data. Jadi misalkan kita punya 3 kelompok data, yaitu kelompok A, B, dan C, maka kita akan melakukan beberapa hipotesis simple effect, yaitu kita cek dulu kelompok A dengan kelompok B, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kelompok B dengan C, ya sudah ada 2. Kemudian kelompok A dengan C, ya 3. Jadi ketika ada 3 kelompok itu adalah kebetulan kita punya 3 hipotesis simple effect. Ya, jadi kita pisahin dua-dua. Kalau 4 kelompok gimana? Nah, kalau 4 kelompok lebih banyak lagi ya. Misalkan kita punya kelompok A, B, C, D gitu ya. Maka kita bandingkan dulu A dengan B gitu ya. 1. Kemudian yang kedua A dengan C ya. Yang ketiga A dengan D. Ya. Kemudian yang berapa tadi? Keempat itu adalah B dengan C. Kemudian B dengan D ya. Kemudian apa lagi? C dengan D ya. Seperti itu. Oke. A dengan D udah ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam pengujian ANAVA? Nah, misalkan kita punya tabel awalnya ya, tabel datanya, data awal ya, kita kelompok-kelompokkan. Ini adalah data kelompok A, ini data kelompok B, ini data kelompok C ya, biasanya sudah ada dalam soal ya. Kalau penelitian ya berarti kita buat data sendiri. Kemudian kita akan menentukan ukuran-ukuran statistikanya atau kita membuat tabel dasarnya dulu ya, seperti ini. Ya, tabel dasarnya. Nah, untuk kolom pertama kita isi dengan ukuran statistikanya. Kemudian ini adalah kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Data tadi kita pindahkan di sini. Ya, kita pindahkan di sini. Misalkan nggak di sini juga tabelnya dari sini aja juga boleh ya. Tabel dari sini aja boleh. Tuh ya, ini cuman ilustrasi aja ya. Kemudian kolom yang ini adalah kelompok total ya, jumlah total. Nah, ini ada pemisalan aja ya, cuman A, B, C. Ini A, B, C ini berarti 3 kelompok ini adalah jumlah kelompok minimal ya. Jadi minimal ada 3. Tapi nggak harus 3 ya, bisa lebih. Tapi nggak boleh kurang ya. Kan 2 kelompok itu nggak boleh. Ya, minimal 3. Minimal 3 kelompok. Nah, yang pertama kita cari N-nya. N itu adalah banyaknya data ya. Jadi yang pertama ini kelompok A. NA itu banyak data kelompok A ada berapa? Misalkan ada
10 gitu ya. Jadi ini tulis 10. Kelompok B juga berapa? Misalkan kelompok B juga sama ya, 10, kelompok C juga 10 misalkan ya. Maka di sini ini adalah N total ya, atau NT. Itu banyaknya data ini kita jumlahkan semua ya. Jadi banyak data A tambah banyak data B tambah banyak data C, kita jumlahkan semua. Berikutnya ini adalah sigma Y. Sigma Y itu adalah berarti jumlah dari data. Ya, jumlah data ini ya kita jumlahkan. Ya. Y apa ini? YA1 tambah YA2 tambah YA3 dan seterusnya ya. Kita jumlahkan semua gitu ya. Begitu juga dengan yang kelompok B dan kelompok C ya. Kemudian kita total semuanya ya. Ini tambah ini tambah ini. Kemudian berikutnya adalah sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat artinya adalah kuadratin dulu semuanya ya. Kuadratin dulu, kemudian jumlahkan ya di sini. Ya, kuadratin dulu semua satu-satu, kemudian hasilnya dijumlahkan ya. Ini juga sama. Nah, ini adalah jumlah keseluruhan ya. Ini tambah ini ya. Sama dengan sebelumnya. Berikutnya kita cari juga rata-ratanya. Untuk rata-rata itu adalah apa? Rumus rata-rata kan sigma Y per N ya. Jadi sigma Y bagi N ya. Ini juga sigma Y bagi N. Ini juga sigma Y bagi N. Tapi hati-hati yang di sini. Ini bukan ini bagi ini ya. Ya, sorry, maksudnya bukan ini tambah ini bukan, tapi kembali ke rumus awal ya, yaitu sigma Y kuadrat dibagi N ya, N total ya. Jadi sigma ini dibagi N total seperti itu. Kemudian ini nggak perlu ya. Kalau ulangan, kalau ujian ini nggak perlu dibuat, tapi kalau penelitian sendiri suatu saat nanti, nah ini wajib ya, wajib biar kelihatan. Oke, yang pertama adalah kita menentukan rumus-rumusnya. Yang pertama kita tentukan dulu derajat bebasnya ya. Derajat bebas ini ada beberapa ya, karena kita cari untuk setiap sumber variannya ya. Ada derajat bebas TR, derajat bebas antar kelompok, dan derajat bebas dalam kelompok. Untuk yang derajat bebas total ini rumusnya adalah banyaknya N total dikurangin 1. Sedangkan derajat bebas A atau antar kelompok itu adalah banyaknya kelompok dikurangin 1. Kemudian berikutnya derajat bebas untuk D ya, atau dalam kelompok itu adalah banyak N total dikurangin banyaknya K. Berikutnya kita hitung juga jumlah kuadrat atau JK dari setiap sumber variannya ya. Dimana JKTR itu adalah sigma Y total kuadrat dikurangin sigma Y total dikuadratin dibagi NT ya. Kemudian ada JKA, itu adalah sigma dari sigma YI dikuadratin per N dibagi sigma Y total dikuadratin ya. Ini dengan ini sama. Kemudian untuk JKD itu adalah JKTR dikurangin JKA ya. Kemudian setelah sudah ini kita hitung jumlah kuadratnya atau RJK-nya dari sumber varian yang diperlukan ya, yaitu jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Kemudian untuk menghitung nilai F itu adalah RJKA dibagi RJKD ya. Kemudian tentukan harga F. Nah, di sini untuk hipotesis main effect-nya itu adalah H0-nya tidak ada pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria
Sedangkan H1-nya yaitu ada pengaruh variable treatment terhadap variable kriteria, di mana kriteria pengujiannya yaitu kita akan menerima H0 jika F hitungnya kurang dari F tabel. Tapi kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya kita tolak. Nah, kemudian berikutnya yaitu uji lanjut atau uji simple effect. Ini kita lakukan ketika main effect-nya itu adalah H0-nya ditolak ya, atau H1-nya diterima ya. Atau dengan kata lain ada pengaruh ya, tadi udah disebutin di awal ya. Kalau hasil dari main effect adalah ada pengaruh ya, kita lanjut ke simple effect, kalau enggak ya enggak. Nah, dalam pengujian simple effect ini bisa kita lakukan dengan menggunakan uji T ya. Uji T untuk beda rata-rata 2 sampel. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini ya. Misalkan dari sebuah penelitian, sebuah pabrik manufaktur ingin menguji apakah ada perbedaan produktivitas mesin ya. Di sini ada data mesin bubut, mesin fresh, mesin scrub, dan mesin gerinda. Gitu ya. Gerinda. Nah, dari masing-masing mesin ini kita ambil sampelnya berupa 5 ya. Ini kebetulan ada 5. Tuh. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita buat tabel bantuan dulu ya, tabel bantuan dulu. Ya, kita masukkan data-datanya ya. Yang pertama adalah N. N banyaknya data ya, karena di sini ada 5, 5, 5, 5. Maka N di sini kita isi 5 semuanya. Kemudian kita jumlah itu adalah 20. Berikutnya untuk sigma Y ya, berarti kita jumlahkan ada berapa jumlah ya, jumlah masing-masing. Ya, ini adalah jumlahnya ya, jumlah Y-nya. Y total. Ya. Terus di sini jangan lupa mengisi totalnya ya. N-nya 20. Terus ini apa tadi? Sigma Y-nya adalah ini 1176. Kemudian berikutnya adalah sigma Y kuadrat. Nah, ini berarti kuadratin dulu semuanya. 65 kuadrat tambah 77 kuadrat tambah 94 kuadrat dan seterusnya. Ya, jadi dikuadratin dulu baru dijumlah ya, bukan dijumlah dulu baru dihitung, hati-hati. Ya. Kemudian rata-ratanya ya. Rata-ratanya sigma Y per N ya. Jadi ini bagi ini gitu ya. Terus ini bagi ini ya, dan seterusnya. Bukan ya. Seperti itu ya. Begitu juga untuk totalnya ya. Jadi total keseluruhan dibagi banyaknya T. Tuh. Sekarang kita buat hipotesis main effect-nya. Yaitu yang pertama adalah H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan produktivitas antara keempat jenis mesin perkakas. H1-nya yaitu ada perbedaan produktivitas gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk statistikanya yaitu H0-nya mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D ya, rata-ratanya sama. Kemudian H1-nya itu adalah bukan H0. Nah, kenapa kita nulisnya bukan H0? Kenapa tidak langsung tidak sama dengan? Nah, kita tulisin bukan H0 karena di sini kita tahu ada perbedaan, hanya saja kita belum tahu letak perbedaannya di mana gitu ya. Apakah di A dan B, ataukah A dengan C, atau A dengan D, dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini kita bandingkan dua-dua ya. A dengan B seperti apa, A dengan C seperti apa, dan seterusnya. Tuh. Nah, berikutnya kita hitung derajat bebasnya. Ya, derajat bebas setiap nilainya
derajat bebas yang pertama itu adalah jumlah total dikurangin 1. Total data tadi ada 20, kalau dikurangin 1 berarti 19 ya. Kemudian DBA. Nah, DBA tadi adalah banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok kan 4. Dikurangin 1 jadi tinggal 3. Kemudian DBA itu adalah apa tadi? Jumlah total dikurangin banyaknya kelompok. Nah, jadi 20 dikurang 4. Nah, berikutnya kita hitung jumlah kuadrat atau JK setiap sumber varian ya. Ini rumusnya. Ya. Terus kemudian jumlah kuadrat antar kelompok. Ya, seperti ini. Tinggal masukin rumus-rumusnya ya. Nanti saya kasih lagi rumusnya. Kemudian jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD ya, yaitu JKTR ini dikurangin JKA itu ya. Kemudian kita hitung rata-rata jumlah kuadratnya atau RJK, yaitu JK dibagi derajat bebasnya ya, dan itu harus sejenis ya. Kalau RJKA, nah berarti yang diuji adalah yang ada A-nya semua ya, baik itu JKA dan DBA ya. Begitu juga untuk RJKD ya, rumusnya sama yaitu JKD dibagi DBD. Kemudian kita hitung nilai F-nya ya. Kemudian kita simpulkan ya berdasarkan kriterianya. Ya, seperti itu ya. Nih. Nah, kita hitung ya, ini sigma Y total kuadrat gitu ya, dikurangin sigma Y dikuadratin dibagi NT. Nah, sigma Y kuadrat itu berarti datanya yang ya ini ya. Nah, ini adalah totalnya. Ini adalah sigma Y kuadrat, ini sudah ada kuadratnya ya. Sigma Y kuadrat, nah ini totalnya. Nih. Ya. Nah, itu ya. Kemudian dikurangin sigma Y. Sigma Y berarti yang ini sigma Y. Nah, totalnya yang ini ya. Ini berarti dikuadratin. Jadi ini dikurangin ini kuadrat dibagi N. Ya. Tuh nanti dicoba lagi. Coba masing-masing ya pakai kalkulator ya. Kemudian apalagi nih? Nah, berikutnya kita hitung jumlah kuadrat antar kelompok ya. Nah, ini berarti masing-masing dibagi dengan N-nya ya. Jadi ini kuadrat dibagi ini tambah ini kuadrat bagi ini dan seterusnya semuanya sampai habis. Kemudian baru dikurangin total ini yang dibagi dengan N-nya. Nah, ini ya banyaknya N ya. Oke, seperti itu. Kemudian jumlah kuadrat dalam kelompok ya, ini tadi udah ya. Ya, seperti itu. Nah, maka di sini hasilnya adalah F-nya ini apa nih? Oh, ini F tabelnya itu adalah 3,14. Sedangkan F hitungnya itu adalah 6,61. Maka kita bandingkan di sini. Ternyata apa? Ternyata F hitung lebih besar dari 3,24. Kalau lebih besar berarti H0-nya diterima.
ya. Kalau H0 diterima artinya apa? Tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh perlakuan. Tuh ya. Kriteria. Oh ya, kalau F hitung lebih besar dari F tabel, H0-nya ditolak ya, maaf ya. Jadi H0-nya ditolak ya. H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan produktivitas ya yang signifikan antara keempat jenis mesin perkakas bubut tersebut. Nah, kalau memang H0 ditolak atau terdapat perbedaan, maka kita akan lanjut ke simple effect-nya. Nah, dalam simple effect ini bisa kita gunakan uji T yang waktu itu ya. Nah, coba nanti kalian coba sendiri. Nanti kalau ada yang kurang pas, misalkan hitung-hitungan hasil kalian tuh kurang pas atau kurang sama dengan yang ada dengan contoh yang saya berikan, nah nanti boleh silakan ditanyakan biar tahu salahnya di mana gitu ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum.